Halo, selamat pagi Happy Investor. Bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan kemarin dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini, hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Oke, kemarin IHSG ditutup di level 6.645, turun 48 poin atau 0,72% dengan nilai transaksi 9,8 triliun. Adapun saham-saham yang aktif diperdagangkan seperti ARTO, BBCA, BBRI, ANTN, dan BBNI. Foreign transaction mencatatkan buy senilai 2,47 triliun dan sell 2,4 triliun, sehingga membukukan net buy senilai 77 miliar. Adapun top buy-nya untuk foreign transaction saham-saham di BBRI, BBNI, ARTO, ADRO, dan BMRI. Oke, bursa saham Eropa cenderung menguat, sementara Asia ditutup mix pada perdagangan awal pekan. Rilis data ekonomi Tiongkok menunjukkan pertumbuhan PDB sebesar 4% pada kuartal 4 2021 atau 8,1% secara tahunan 2021. Namun indikasi perlambatan ekonomi terlihat dari penjualan retail yang hanya tumbuh 1,7% atau jauh di bawah ekspektasi survei analis sebesar 3,7%. Dari bursa domestik, IHSG mengawali pekan dengan penurunan 0,7% ditandai dengan koreksi pada 10 dari 11 indeks sektoral. Sementara itu surplus neraca perdagangan yang menipis pada Desember 2021 serta potensi gelombang ketiga dari COVID-19 menjadi sejumlah sentimen yang menyelimuti bursa saham. Secara teknikal, indeks acuan akan mencoba untuk rebound dengan proyeksi rentang pergerakan di level 6.620 hingga 6.720. Company news yang pertama ada dari pembangunan Jaya Ancol, kode sahamnya PJAA, yang telah menyiapkan dana senilai 531 miliar awal tahun ini ya, untuk melunasi surat utang yang akan jatuh tempo. Adapun pembayaran pokok dan bunga obligasi berkelanjutan tahap 2 tahun 2021, seri A senilai 526 miliar dan seri B dan C senilai total 4,89 miliar. Yang kedua dari Bayan Resources yang mengumumkan keadaan force majeure terkait tidak dapat dipenuhinya kewajiban pengiriman batu bara akibat adanya kebijakan larangan ekspor batu bara. Oke, yang ketiga dari Indosat, kode sahamnya ISAT, menggandeng perusahaan telekomunikasi asal Malaysia Red One Network Malaysia untuk meningkatkan pemasaran produk perseroan. Pemasaran dilakukan oleh anak usaha Red One yaitu PT Merah Satu Indonesia, diantaranya mendistribusikan serta memasarkan produk dan layanan Indosat. Berikutnya ada dari domestik. Seperti kita tahu ya, Badan Pusat Statistik mencatat surplus neraca perdagangan bulan Desember 2021 senilai 1 miliar atau turun dari November 2021 yang surplus 3,5 miliar. Di sisi lain, surplus ini didorong oleh nilai ekspor yang sebesar 22,4 miliar US dollar, lebih tinggi dari nilai impor yang senilai 21,4 miliar US dollar. Lebih detail, Indonesia juga mencatatkan surplus dengan sejumlah negara mitra dagang seperti Amerika Serikat, Filipina, dan juga India. Dari global, dari ekonomi Tiongkok tumbuh 8,1% tahun lalu atau jauh melebihi target pemerintah. Angka pertumbuhan 2021 ini hampir sejalan dengan ekspektasi banyak ekonom. Berikutnya corporate calendar untuk hari ini ada RUPS, kode sahamnya SGRO. Terus kita masuk ke technical hari ini. Kemarin IHSG tanggal 17 ditutup di level 6.645. Terus prediksi untuk hari ini tanggal 18 Januari 2022 bergerak upward rebound di level 6.620 hingga 6.720, membentuk pola bottom fishing area, MACD positif dan stokastik netral.
Adapun saham pilihan kita yang pertama untuk hari ini adalah Adaro Energy, kode sahamnya ADRO. Kemarin ditutup melemah 0,4% ke level 2260. Rekomendasi untuk hari ini adalah akumulasi buy dengan target price di 2470 dan stop loss di 2200, membentuk pola bottom fishing area, MACD negatif, stochastic oversold. Yang kedua adalah Unilever Indonesia, kode sahamnya UNVR. Kemarin melemah, ditutup melemah 1,7% ke level 4150. Untuk hari ini kita rekomendasikan buy dengan target price di 4430 dan stop loss di 4130. Membentuk pola bottom fishing area, MACD positif dan stochastic downtrend. Yang ketiga, kita ada rekomendasi saham Indosat, kode sahamnya ISAT. Kemarin ditutup melemah 1,7% ke level 5.950. Hari ini rekomendasinya buy dengan target price di 6.475 dan stop loss di 5.900. Polanya inside bar, MACD positif dan stochastic oversold. Yang keempat, kita ada rekomendasi saham Era Jaya Swasembada, kode sahamnya Era. Kemarin melemah 2,6% di level 555. Untuk hari ini kita rekomendasikan buy dengan target price di 595 dan stop loss di 550. Polanya bottom fishing area, MACD negatif dan stochastic neutral lower area. Yang terakhir ada dari Bank Neo Commerce, kode sahamnya BBYB. Kemarin flat di 2290, kita rekomendasikan buy untuk hari ini dengan target price di 2510 dan stop loss di 2280. Polanya doji, MACD negatif mengecil dan stochastic uptrend. Oke, demikian untuk hari ini, terima kasih.